Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Buat yang belum kenal, which is udah kenal sih ya. Nama saya Farah. Saya kerja di gereja, pelayanannya di equipping dan di youth. Hari ini saya pengen cerita tentang sebuah kisah yang jarang dibicarakan sebenarnya di gereja. Kenapa jarang dibicarakan? Karena orang ini sebenarnya adalah akibat dari sebuah kesalahan. Sosok ini bukanlah orang yang menerima janji quote and quote dalam Kristen gitu ya. Tapi cuman korban, cuman melipir gitu. Dan biasanya orang itu nggak suka cerita tentang sesuatu yang nggak bagus. Orang itu nggak suka tentang cerita yang namanya aib, yang memalukan tuh orang jarang cerita. Orang suka cerita pamer gitu. Anak saya ranking, anak saya hebat, produknya kontennya udah di TikTok itu followernya banyak gitu. Tapi kalau cerita aib orang itu nggak suka, karena orang malu gitu, ngapain cerita. Dan ini cerita yang waktu saya prepare gitu ya, waktu saya prepare ini saya nggak pernah se-excited ini. Tapi waktu saya prepare juga saya nangis gitu. I don't know why, it's a mixed feeling. Saya nggak pernah khotbah semelo ini, ada sharing. Tapi this time is very kayak saya nangis gitu. You know, I grew up pretty much broken. Saya tumbuh dari keluarga yang broken home. Saya punya isu dengan mata saya punya excessive blinking, thick problems, dan saya waktu itu jerawatan. So I'm very insecure. Saya merasa saya nggak utuh, saya merasa saya cacat somehow. Saya merasa saya cacat, saya merasa saya nggak komplit. Dan waktu pandemic, I was very happy. Karena pada waktu itu kan pandemic, lockdown, yeay gitu ya. Gak usah keluar rumah, gak usah ketemu orang, gak usah ke public places. Karena pada waktu itu apa yang saya alami adalah setiap kali orang-orang terdekat saya bertemu saya, mereka gak pernah nanya how are you, how do you feel. Mereka gak pernah lihat, oh Farah ya, enggak. Selalu yang ditanya adalah what's wrong with your eyes, kenapa dengan matamu gitu. Kamu kok kayak orang cacingan, kamu kok kayak neon rusak. That's the word that I got. Kamu kok kayak orang cacingan ya, what's wrong with your eyes gitu. Kadang-kadang anak kecil juga nanya what's wrong with your eyes. Dan sama gitu dengan muka juga soal jerawatan, orang selalu nanya gitu, mukamu kenapa? Jadi baru masuk ruangan buka pintu, mukamu kenapa? Ke dokter po, aku nggak tahan lihat mukamu. And you know, pada waktu itu saya jawabnya cuma jokes. Ya udahlah saya bercandain, or I give them a science fact. No, it is a thick problem and so on gitu. Tapi terkesan sepele, tapi sebenarnya ini sesuatu yang melelahkan. Because you see me as an object, your eyes see me, tapi kamu nggak lihat aku sebagai orang. You never see me as a person. You don't know that I have a personality, I have a thinking, I have a feeling. Dan seringkali ini yang kita alami, aku nggak tahu tapi seringkali the girls, the woman in this place, seringkali kita punya masalah ini. Dan seringkali ketika kita punya masalah yang lebih besar dari kita, yang kita udah coba, kita udah usaha, kita nggak bisa taklukkan, seringkali the things that we can do adalah run away, kabur. Karena ya udah mau gimana lagi, udah nggak bisa, udah capek gitu, it's hurt so much. Jadi gimana ya, udah kabur aja, lari. Run away, to hide from my enemy, to hide from my problem, to hide from my pain. Dan ini adalah kisah dari Hagar, seorang budak perempuan, you know, chick, and nobody cares about chick that time. Kemudian dia adalah di negeri yang asing, dia dari Mesir, dia dibawa ke Kanaan, dan dia adalah korban, dan dia juga buat salah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat Hagar, itu dari bahasa Ibrani, namanya itu artinya flight or forsaken. Bayangin nama orangnya itu ya, flight or forsaken, seorang yang dilupakan, seorang yang melarikan diri. So Hagar adalah seorang yang unloved, unwanted, and unseen. That's Hagar. Kalau kita mau lihat kisahnya, background, it starts from this man yang namanya Abram. Jadi kalau kita buka dari Kejadian 12, pada waktu itu Abram dan Sarai mereka harus ke Mesir karena pada waktu itu ada famine, ada bencana kelaparan dan mereka harus ke Mesir. Dan di Mesir mereka ketemu dengan Firaun, dan dari Firaun mereka mendapat banyak budak perempuan dan budak laki-laki, dan Hagar ini salah satunya. Dan kemudian long story short, mereka balik ke Kanaan lagi 10 tahun. Abram dikasih sama Tuhan bahwa Abram akan memiliki keturunan. Tapi karena Abram gak taat, karena Sarai istrinya juga gak percaya pada waktu itu, akhirnya adalah cerita yang namanya Hagar gitu ya. Dan kalau kita baca, oh ya,
Oke, dan adalah Hagar gitu ya. Jadi daripada waktu itu adalah Hagar. Dan kalau dari Kejadian 16 gini kita baca, pada waktu itu berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi pada waktu itu Abram gak punya anak, udah nunggu 10 tahun. Kemudian Sarai rekomen ya udahlah, karena pada waktu itu untuk seorang perempuan untuk tidak punya anak adalah sesuatu yang disgrace, sesuatu yang memalukan. Dan it's a normal thing untuk kalau kamu gak punya anak, ya udah gitu, pakai hambamu tidur dengan suamimu dan anak itu lahir gitu ya. Tapi ternyata ketika Abram menghampiri Sarah lalu mengandunglah perempuan itu, dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. So Hagar waktu itu dilihat Sarah gitu ya, dan dia lihat, oh no gitu, I'm pregnant, and then a little bit sombong gitu, dan terjadilah drama gitu ya. Buat ibu-ibu di sini mungkin tahu gitu ya drama PRT seperti apa, drama encus gitu ya. Apalagi ini encusnya hamil gitu, dan it's another drama antara tuan dan nyonya. Dan kemudian as usual gitu ya, Sarai dia menyalahkan itu kepada Abraham, dan Abraham bilang, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi pada waktu itu Hagar dia udah gak kuat, di abuse. Jadi pada waktu itu abuse ya, ditindas artinya KDRT segala macam, mungkin biru, dipukuli, diejek, disiksa, whatever. Tapi pada waktu itu dia udah gak tahan dan akhirnya dia lari, dia kabur gitu ya. Dan di sini yang menarik adalah Kejadian 16 ayat 7 sampai 8. Di sini dibilang, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Kalau dari bahasa Inggris lebih clear dibilang, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. Jadi kalau dilihat kayak jalan ke Shur itu jalan kemana sih? Sebenarnya Hagar itu dia desperate, dia nggak tahu dia mau kemana. Yang dia tahu adalah aku harus pulang ke Mesir. Road to Shur adalah jalan yang biasa dipakai karavan untuk kembali ke Mesir. Dan dia cuma tahu itu dan dia lari ke sana out of desperation. Ada bawa makan, mungkin nggak ada bawa makan, nggak ada bawa bekal. With whom I don't know. There's no safety in the travel. Pokoknya udah lari aja. Tapi ini yang menarik. The God who sees you is the God who seeks you. Di sini Tuhan bilang, lalu malaikat Tuhan menjumpainya. The angel of the Lord found Hagar. Found itu gak kebetulan. Found itu kalau kamu mau menemukan sesuatu maka kamu harus mencari. It's not an incidental kayak, oh Tuhan melihat somehow tiba-tiba muncul di depan mata, enggak. Tapi Tuhan mencari gitu ya, kalau kita ada counter lost and found. Biasanya barang yang dicari itu apa sih? Barang-barang yang berharga gitu ya. Handphone saya ketinggalan, dompet saya ketinggalan, kunci rumah saya ketinggalan. Tapi gak pernah namanya cari tisu saya yang bekas habis hingus, gak pernah gitu. Gak pernah yang namanya lost and found cari itu sampah. Tapi di sini kita lihat malaikat Tuhan found Hagar. Artinya Tuhan itu seeks you, he pursue you, dia mencari kamu loh. Tapi kalau kita mau lihat siapa sih Hagar? Tadi saya bilang gitu ya, Hagar adalah seorang budak, seorang perempuan, a chick. Seorang yang jadi korban sebenarnya, bukan dia yang mau, tapi dia harus somehow menjalani. Dan ternyata Hagar juga sebenarnya salah gitu ya, karena dia sombong gitu. You start the drama gitu, so you bear with that. Tapi di sini Tuhan bilang, lalu malaikat Tuhan menjumpainya. Artinya Hagar adalah seorang yang berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini ya, malaikat Tuhan, yang buat saya menarik adalah malaikat Tuhan itu Malek Elohim, Malek Yehova. Dia adalah reinkarnasi Kristus di Perjanjian Lama. Dan di Alkitab Perjanjian Lama tercatat orang yang pertama kali malaikat Tuhan menemui secara pribadi adalah Hagar. It's not Abraham. Kemudian Tuhan berjumpa dengan Abraham, tapi this time adalah Hagar. Kenapa Hagar sih? Kalau kita lihat Maria waktu menerima janji Tuhan itu yang datang Gabriel loh. Mesias. Kalau kita lihat Daniel waktu dia perang itu Mikael. Tapi ini Yesus sendiri menjumpai Hagar. The angel of the Lord found Hagar. Dan ada 3 hal yang Tuhan lihat dari Hagar di sini. Dibilang bahwa yang pertama, the God who sees you, itu he sees you as a person. Kalau kita lihat di sini ya, Tuhan bilang gini, Hagar hamba Sarai. Kalau tadi waktu saya baca di ayat yang awal di Kejadian 16, waktu Sarai bilang, hampirilah hambaku.
Dia gak punya nama. Dan dia gak pernah dipanggil untuk punya nama. Hamba itu, budak itu paling cuman ya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya kamu budak. I don't know who your name, I don't care. Because I don't need your name. Tapi di sini Tuhan bilang, Tuhan tahu bahwa Hagar itu seorang budak, seorang hamba. Tapi Tuhan tetap perhitungkan dia sebagai seseorang, sebagai person. Dan Tuhan panggil dia personally, punya nama. Hagar, hamba Sarai. So the first thing that God sees you is like, He sees you as a person. Tuhan melihat kita sebagai seseorang, sebagai yang punya nama. Dia gak lihat kita bukan seseorang yang melakukan pekerjaan, tapi He sees you as a person, as a personality. Dan kemudian Tuhan nanya, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ini Tuhan gak bicara tentang Tuhan kepo, Tuhan gak tahu dia ketemu di mana gitu, enggak. Tapi Tuhan bilang, hey Hagar, aku tahu posisimu. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu kamu tuh sedang melarikan diri. This is what God says. Dan kalau ditanya gitu, kenapa sih Tuhan? Kenapa harus Hagar? Bukannya Hagar itu sebuah akibat, sebuah kecelakaan? Bukankah Hagar itu bukan orang yang menerima janji sebenarnya, malah ini mengacaukan janji Tuhan? Kenapa? Jawabannya adalah because God sees potential within you. Hagar itu mengandung anaknya Abraham. He carry the promise, he carry the legacy, he carry the seeds. Mungkin pada waktu itu Hagar merasa kayak anak ini sumber masalah gitu. Anak ini sumber masalah, kalau gak ada anak ini aku gak akan mengalami seperti ini. Mungkin pada waktu itu Hagar benci dengan anak ini, Hagar benci dengan dirinya. Tapi Tuhan bilang, when I see you as a person. I see your position, I see your affliction of your heart. I see when you cry. And I see your potential, that you carry the seeds, you carry the legacy. And then the next thing, di ayat berikutnya Tuhan bilang gini, lalu malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. Ini sebuah pertanyaan buat saya, Tuhan. Tadi Tuhan jauh-jauh, somehow malaikat Tuhan mencari Hagar dan ketemu. Dan Tuhan bilang something yang wow buat Hagar dong ya. Kayak dipanggil namanya, Tuhan bilang aku tahu kondisimu. Aku tahu potensimu, aku tahu legasimu. Tapi at the same time setelah itu Tuhan bilang, go back to your mistress and submit to her. Maksudnya apa Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan suruh Hagar kembali? Karena buat Hagar pada waktu itu Tuhan gak tahu tak hidupku susah. Tuhan gak tahu tak aku dianiaya. Tuhan gak tahu tak kalau kembali ke rumah itu seperti neraka. Tapi Tuhan bilang, submit and go back and submit. Kenapa? Because the God who sees itu the God who sees beyond you. Dia adalah Allah yang melihat lebih daripada apa yang bisa kita lihat, lebih daripada situasi kita. Mungkin buat Hagar, pada waktu itu yang dia bisa lihat adalah semuanya ini penderitaan, semuanya ini gak masuk akal Tuhan, it doesn't make sense. Dan seringkali kita sebagai orang Kristen juga tolak ukur kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, itu seringkali dilihat dari situasi kita. If everything in my life is good, God is indeed good. But if any other thing is chaotic, is God still a good God? Apa penyertaan Tuhan itu hilang gitu? Apa Tuhan udah gak jalan lagi sama aku? Apa Tuhan itu gak ada? Tapi kita lihat hari ini Tuhan yang suruh Hagar itu kembali ke penderitaannya, ke masalahnya. You know, sering kali kita taruh Tuhan itu dalam box. And we label anything, we put that inside the box. Dan kita berpikir bahwa Tuhan itu harus melakukan seperti yang kita mau. Dan kalau Tuhan gak melakukan seperti apa yang kita expect, berarti Tuhan itu gak ada, Tuhan itu absen. Dan kita sedang menurunkan standar Tuhan ke dalam level manusia. Kita pikir semuanya harus sempurna, semuanya harus mulus, semuanya harus lurus, baru Tuhan itu bekerja. Enggak, He is God. He is God. Dia gak perlu melakukan apa yang harusnya tahun ini Tuhan. Harusnya seperti ini Tuhan, harusnya di tempat ini, harusnya. Tapi Tuhan bilang, I don't need your harusnya because I'm God. Tapi sering kali kita turunkan Tuhan ke level kita because we put God and we see God inside the box. Dan ketika Tuhan lakukan hal lain di luar box, kita mikir kayak, oh Tuhan gak ada ya. You know, pada waktu itu Hagar gak ngerti kenapa dia harus kembali ke rumah Sarai. Aku ini udah lari loh Tuhan, budak, you know, budak itu lari kembali bukannya tambah dipukuli ta, bukannya tambah penderita ta. Pada waktu Hagar gak bisa lihat. Sampai akhirnya kita bisa ngerti kenapa Tuhan pada waktu itu Tuhan suruh Hagar kembali. You know what? Hagar perlu kembali karena Ismail, anak itu
perlu hidup selama 14 tahun dari provisionnya Abraham, dari supply rumahnya Abraham. Pada waktu itu 14 tahun Ismail itu harus di raise up sebagai seorang prince, sebagai anaknya bos, anak orang kaya Abraham. Karena mungkin kalau pada waktu Hagar nggak obey sama Tuhan, dia nggak submit dan dia nggak go back, mungkin aja pada waktu dia nggak akan survive. Nggak ada yang namanya bangsa Arab. Karena Ismail mungkin udah mati di padang gurun. Because you never know. Tapi Tuhan bilang no. Gitu. Aku tahu ini menyakitkan buat kamu, aku suruh kamu pulang bukan karena aku nggak peduli dengan penderitaanmu. Bukan karena aku nggak tahu kamu susah. Tapi karena aku tahu you need that. You need to obey me because ketika kamu balik ke rumahnya Abraham, 14 tahun anak ini akan dipelihara sama Abraham. 14 tahun anak ini akan mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan untuk masa depannya. Untuk supaya janji itu menjadi buah, janji itu tergenapi, dia harus kembali. That's why Tuhan bilang, go back and submit. He's the God who sees beyond you. Seringkali secara manusia kan ada banyak hal yang kita kayak sama Tuhan kayak ngomel gitu ya, Tuhan kenapa sih? I don't like it doesn't make sense. Tapi Tuhan bilang, I see beyond you. Kamu gak cukup aja untuk memahami gitu. Kalau misalnya kita punya iPhone gitu ya, kalau kita punya iPhone, kita punya hardware yang kita gak upgrade, tapi kita sering upgrade softwarenya. Seringkali itu udah loading lama-lama dan akhirnya gak bisa. It's not because softwarenya itu rusak. Tapi karena hardwarenya gak mampu aja untuk memproses software yang baru dan seringkali, to be frank, no matter how smart you are, otak kita itu gak mampu untuk mencerna cara kerja Tuhan. So, sometimes the most spiritual thing that you can do is to be still and trust God. Stay in the place where He puts you in and submit to His authority. Kadang-kadang kita kalau susah gitu, kita mulai mikir, ya apa ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, puasa ya Tuhan, aku mesti ngapain. Tapi Tuhan bilang no, be still and know that I'm your God. Be still and sit my presence because I take care of you, I hold your life. Seringkali kita pikir gitu ya, we often think that we need a transformation of our situation. But perhaps all we need is a transformation of our heart. Ketika Hagar dia ketemu sama malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan bilang go back and submit. Apakah situasinya berubah? Tidak. Lebih susah menurutku, lebih menderita. Tapi ketika Hagar ketemu Tuhan, dia tahu oke, Sarai gak mungkin berubah. Abraham juga, that old man won't do anything much for me. Tapi hatinya berubah, dia gak rebel lagi. Dia gak someone yang memberontak lagi, someone yang sombong lagi, tapi dia submit kepada siapa? Sarai. It's not fun, submit to an old lady, dengan semua histori yang terjadi, it's not fun. And this is the one yang buat aku kayak wow banget. The God who sees your past, the story of your past, and the God who sees your present misery is the God who give you the promise of the future. Kalau kita lihat Tuhan gak cuman ketemu dan Tuhan bilang pulang, enggak. Tapi kita lihat di ayat di sini ya, di sini dibilang Kejadian 16 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang saudaranya. Mungkin buat kita kayak it sounds like normal or mungkin weird gitu ya. Tapi ketika Tuhan bilang, "Hai Hagar, akan sangat banyak keturunanmu." Kalau saya mau bawa gitu ya ke posisi pada waktu itu, Hagar itu sedang pelarian di padang gurun. Dia nggak di Singapura, di Changi enggak, dia di padang gurun. Dia tuh nggak tahu besok tuh masih hidup apa enggak. Dia bahkan nggak tahu gue masih bisa makan gak ya. I don't know. Budak itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya warisan, nggak punya credit card. Dan dia di tempat yang paling berbahaya di pinggir jalan, dirampok, diperkosa, dibunuh, possible. Dan pada waktu itu Tuhan bilang, hey, kamu tuh bukan cuman bisa hidup untuk besok. Anakmu itu bahkan sampai lahir dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Itu janji Tuhan pada Hagar. Can you imagine that? Orang yang mau mati, orang yang nggak punya pengharapan, Tuhan bilang kamu bukan cuman hidup. Tapi akan sampai keturunanmu pun akan hidup. Itu janji Tuhan buat Hagar. Dan yang kedua, di sini dibilang Ismail artinya God hurts. Tuhan kasih vision untuk anak yang baru lahir, God's hurt. God's hurt ini sesuatu yang buat saya menarik gitu ya. Karena kalau Tuhan
melihat Tuhan yang berjanji, dia juga menyertai. Kalau kita lihat di Kejadian 21, pada waktu itu setelah 14 tahun Ishak lahir, Hagar itu diusir kembali. Dan pada waktu itu dia udah taruh anaknya itu udah hampir mati. Tiba-tiba Tuhan bilang, "Hei Hagar, kenapa kamu bersusah hati? Aku mendengar tangisan anak ini." God's hurt. Tuhan tahu, pas Tuhan kasih nama Ismail bukan nama yang sembarangan. Tapi ketika Tuhan kasih God's hurt, hey, I give you the seed, I give you the provision, I give you the name God's hurt. Karena sepanjang perjalanan hidupnya, I will heard your cry, I will heard this man cry, I will provide everything. Itulah penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita lihat itu mungkin agak aneh gitu ya. Kenapa anaknya harus seperti keledai liar gitu ya. Mungkin ibu-ibu tuh prefer kayak anaknya yang kalem lah gitu ya. Cool boy, charming boy gitu. Tapi kenapa keledai liar? Ini metafora. Kalau kita lihat sounds like negatif tapi sebenarnya nggak negatif. Untuk seorang budak yang tidak punya hak untuk hidup. Dia nggak bisa bilang sama Abram kayak aku nggak mau sama orang tua gitu, nggak usah. Hagar that time was very young. And Abram is an old man, you know. Tapi dia nggak punya choice untuk bilang aku nggak mau, aku nggak bisa. Tapi di sini dia kan punya anak yang Tuhan bilang anakmu itu nggak akan jadi budak. It's a wild donkey. Artinya apa? Nggak ada yang mengekang dia. Dia akan punya hak untuk bersuara. Dia akan punya hak untuk ngomong. Dan ini adalah janji Tuhan dalam hidup Hagar. Dan kemudian ini yang menarik. Di sini dibilang, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kardes dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. You know, Hagar adalah salah satu dari orang yang menamai Tuhan secara pribadi. Nama Tuhan itu banyak, Jehovah Rafa, Jehovah El Shaddai gitu ya, El Nisi, Jehovah Rafa. Tapi Hagar adalah seorang yang bilang bahwa you know what, ketika aku di Mesir, aku punya banyak dewa-dewi, punya banyak patung. Tapi gak ada dari mereka yang bisa melihat. Tapi hari ini ketika aku melarikan diri, ketika aku ada titik terendah hidupku, ternyata aku ketemu sama satu pribadi. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang melihat semuanya. He sees my past, He sees my present misery, and He give me the promise of the future. Dan ini yang menarik. Now I have seen the living God who sees me. Di sini telah kulihat, gitu kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Di sini telah kulihat Dia yang hidup yang telah melihat aku. You know, kalau kita lihat cerita Hagar gitu ya, saya selalu wow gitu. Hagar yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan segitunya belani dia. Hagar ini bukan anak perjanjian, bahkan di perjanjian lama pun dia di-mention sebagai anak-anak hamba, anak-anak yang perbudakan. Tapi segitu belaninya Tuhan itu mencari Hagar. Segitu pedulinya Tuhan itu, you know, mengenal dia gitu secara pribadi. Dan akhirnya ada perjumpaan sama Tuhan yang merubah seluruh kehidupannya. Saya percaya kalau kita udah benar-benar ketemu Tuhan, it will change your whole life. It will change. Tapi yang menyedihkan adalah kalau kita udah lama di gereja, kita udah terlalu banyak dengan aktivitas gereja, tapi kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan yang personal. Kita lupa bahwa Dia Tuhan yang mengenal kita secara pribadi gitu. So hari ini saya pengen kita semua tahu gitu ya, you know, El Roi, the living God who sees me. Saya gak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin seringkali kita banyak dilihat orang gitu, kita banyak tampil di muka publik. Tapi seringkali kita merasa kita invisible. You know, you see me as someone, maksudnya as an object, tapi kamu gak pernah, you never know how I feel. You never acknowledge, kamu gak pernah acknowledge what I did gitu. Dan itu melelahkan, tapi hari ini Tuhan mau bilang, hey, I see you. I see everything about you, I call you by name. I see the potential within you. I see things beyond you. And I will give you the promise of the future. Karena kalau Tuhan kasih janji, you know, Yeremia bilang, sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. So, hari ini saya sudah selesai. Yuk, let's worship bentar sebelum closing prayer.